dari Universitas Bayangkara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Aku Dina dan aku Yunita. Kalian kepo nggak ya kita bawa produk apa ini? Pasti kepo banget dong. Kalau kepo jangan lupa tonton video kita berikut ini ya. Jangan skip. Yuk. Dari mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Bayangkara Surabaya. Nah, saya Dina yang mengikuti dengan Bu Dian. Nah, dan saya Yunita. Ini kita mau mewawancarai terkait tugas evaluasi proyek mata kuliah dosen kami Bu Juliani. Itu ada tugas untuk survei di UMKM Bu. Nah, ini kami mau mengajukan beberapa pertanyaan terkait usaha yang Ibu jalani. Ini produknya yang dihasilkan. Ini bumbu rujak manis Cak Mimin. Jadi ini pelopor bumbu rujak manis dalam kemasan botol. Dan kita pakai botol plastik supaya mudah dibawa kemana-mana. Lebih praktis. Dan ada 4 varian kepedasan: manis, sedang, pedas, super pedas. Nah, kita ada 2 varian ukuran, yaitu yang 250 ml sama yang 500 ml. Nah, yang laris sih yang ukuran 250 ml. Soalnya kan selesai habis itu langsung buang. Jadi nggak tunggu sampai lama kayak gitu. Biasanya kalau yang pedes ya yang besar itu biasanya larisnya itu di perkantoran. Biasanya kalau kerjaan bareng-bareng mereka langsung beli yang ukuran besar gitu. Ini tuh bertahannya berapa hari ya, untuk produknya sendiri? Bertahan sampai 7 bulan. 7 bulan. Iya, itu soalnya dalam ruangan yang dalam suhu ruangan. Nah, kenapa? Soalnya gula merahnya sendiri itu merupakan pengawet alami. Jadi kalau tanpa pengawet pun dia bisa tahan sampai 7 bulan. Bahkan kalau dimasukkan ke lemari es, nggak harus freezer, yang bawah saja itu bisa tahan jauh lebih lama. Tapi memang kalau dimasukkan lemari es itu dia jadi agak lebih kental kayak gitu. Terus untuk bahan bakunya sendiri itu dari gula Jawa. Bahan baku utamanya itu gula merah. Kita pakai yang gula merah asli, yang gula merah kelapa asli yang dari Lumajang. Jadi kita pesennya belinya bukan di supplier yang di Surabaya, tapi kita pesennya langsung supplier yang dari Lumajang. Dan sekali kirim itu sekitar 1 ton, 1,5 ton kayak gitu. Tapi memang sekarang ketersediaan bahan baku gula merah kelapa asli ini semakin lama semakin berkurang. Kenapa? Karena di sana sendiri pohon kelapanya banyak yang ditebang. Mereka beralih ke menanam tanaman lain yang mungkin bagi mereka lebih cepat menghasilkan gitu. Untuk target pasarnya itu apa ada pemasaran melalui sosial media itu atau? Target pasar kita itu sebenarnya menengah ke bawah. Tapi ternyata untuk produk bumbu rujak manis Cak Mimin ini, walaupun dengan kemasan yang sangat sederhana, itu bisa laku juga ke pusat oleh-oleh yang istilahnya kalangan menengah ke atas. Itu juga mereka berminat. Kenapa? Karena rasanya memang berbeda. Kita berusaha menjaga kualitas rasanya itu. Jadi dan kita pemasarannya itu sudah offline dan online. Kalau offline itu di mana aja ya? Kalau offline itu kita sudah punya tim marketing. Jadi kita sudah punya agen, distributor, agen dan reseller. Nah, mereka biasanya bisa ambil ke sini atau dikirim. Ongkir itu dibebankan ke pembeli. Dan selain itu kita juga sudah masuk ke beberapa pusat oleh-oleh, ke retail, ke pusat kue basah. Nah, itu juga kita sudah masuk. Untuk yang masuk ke situ bukan hanya kita, agen dan distributor pun bisa masuk. Gitu. Kayak di hoki itu kita sendiri yang masuk. Jadi yang beberapa retail itu kita sendiri yang masuk.
Tapi untuk pusat oleh-oleh, bahkan untuk pusat oleh-oleh yang daerah, contohnya kayak di Gresik, di Lamongan, di Sidoarjo, itu agen atau reseller kita yang masuk ke sana gitu. Jadi sampai ke luar daerah Sampai Surabaya, luar ya? daerah Surabaya, bahkan sampai luar pulau. Kita sudah punya tim marketing, sudah punya agen untuk yang di Kalimantan, di Makassar, di Gorontalo kayak gitu. Jadi kita hanya kita kirim ke beberapa agen di sana. Di sana sendiri sudah ada reseller di bawahnya mereka. Kadang kita juga misalnya ada orang dari Kalimantan mau pesen gitu, kalau dia jumlahnya nggak begitu banyak, kita sarankan ke agen saja. Kenapa? Karena agen ini sudah punya link untuk pengiriman yang murah. Karena kalau pengiriman dalam jumlah besar itu kan pakai ekspedisi kapal, itu biaya pengirimannya jauh lebih murah. Mereka sistemnya oli, sistemnya per dusnya biayanya berapa kayak gitu. Sedangkan kalau cuman beli sedikit, larinya kan pakai kayak ekspedisi yang JNE, JNT, kargo dan sebagainya. Nah itu kan kenanya per kilonya mahal, jauh lebih mahal. Jadi mereka seringkali kita sarankan kalau pembeliannya tidak dalam jumlah besar, lebih baik menghubungi agen kita yang di sana. Untuk jualnya itu berapa ya, Bu? Harga end usernya, harga ecerannya itu 13 sampai 15 ribu. Untuk area Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu ada beberapa yang masih harga itu. Kalau yang daerah Jabodetabek atau daerah luar pulau itu harganya 20 sampai 25 ribu yang botol kecil. Iya. Kalau yang botol besar itu harganya di sana jauhnya kenanya jauh lebih mahal lagi. Gitu. Kan ini kan di era pandemi Covid ya, apa ada kayak penurunan atau kalau penurunan drastis enggak, alhamdulillah pemasaran kita masih tetap jalan. Nah, karena apa? Waktu awal Covid itu kita bahkan bertambah tim marketing kita, yaitu daerah luar pulau itu semakin banyak yang berminat menjadi agen maupun reseller. Nah, memang di tahun kedua pandemi ini baru kelihatan dampaknya. Nah, itu pun sebenarnya nggak terlalu banyak. Yang biasanya kalau peak season, kalau musim ramai itu sampai 20 ribu botol, itu sekarang turun sekitar 13 sampai 15 ribu botol. Kalau musim istilahnya nggak peak season, itu kan sekitar 12 sampai 10 ribu kalau ramai. Nah, kayak gitu. Jadinya dan alhamdulillahnya itu kita digital branding sama digital marketingnya sudah jalan sejak 2 tahun sebelum pandemi, ya 2 tahun atau 1 tahun sebelum pandemi itu kita sudah menerapkan digital marketing sama digital branding. karyawannya sendiri? Jumlah karyawannya sendiri untuk yang tetap itu 3, yang lainnya itu yang 6 itu borongan. Borongan itu misalnya kalau kita lagi itu rame ada kerjaan ringkisi tangkainya, buang tangkainya cabai, kupas bawang, rajin terasi, itu memang kita borongkan ke warga sekitar. Jadi ke lansia, ada orang difabel juga, gitu, yang rumahnya area sini. Bahkan ada satu itu yang rumahnya jauh. Jadi memang kalau yang borongan itu dikerjakan di rumahnya masing-masing. Kalau sudah selesai baru dibawa ke sini, baru itu saya bayar. Nah, memang saya terapkan kayak gitu. Kenapa? Supaya di sini juga nggak terlalu banyak orang, dan kalau kayak gitu kan enak, di sini bersih, kotorannya nggak ada di sini. Nah itu. Lagi ada produksi di atas. Kita bisa untuk melihat. Oke, bisa. Sengaja khusus untuk produksi ya. Dan ini tembus sampai yang belakang. Jadi kalau kamu lewat belakang tadi, itu tembus sama tempat produksi ini langsung. Jadi biasanya kalau habis kulaan turunnya di sini. Pegawai juga tadi ya. Iya. Jadi kalau pegawai juga langsung lewat sini, nggak lewat bawah. Soalnya di sini gannya kan lebih besar. Tosannya jadi bisa lewat. Kalau di bawah kan tosan nggak bisa masuk. Ini yang stoknya.
dan tiap hari harus ready stock. Soalnya kita kalau ada pesanan dadak itu kita siap kirim. Kalau per harinya gitu stoknya berapa ya? Produksinya per hari itu sekitar 600 botol. Iya. Ini berapa lama? Ini itu dan semuanya listrik. Listrik. Gitu, dan listriknya ringan, jadinya tinggal masukin sini, listriknya langsung jalan langsung 20 kilo itu hanya butuh waktu 10 menit. 10 menit 20 kilo. Iya. Cepat kan? Iya. Cabai di atas 100.000 atau di atas 50.000 lah kita sudah punya stok aman di sini. Jadi ketika harga cabai turun, harga cabai sekitar 10.000 atau di bawah 10.000, maksimal harga 13 kita di stok. Cabai kecil ya? Cabai lokal. Soalnya kalau cabai lokal itu lebih pedas dibandingkan cabai yang dari luar. Ini tempat masaknya di sini. Makasih ya Bu buat waktunya. Mohon maaf kalau merepotkan. Enggak, sering kok teman-teman mahasiswa yang datang ke sini dari universitas manapun sih. Sekali di sini tanya tempat produksi, lihat tempat produksi, review. Kalau aku sih welcome saja, selama bisa membantu. Iya. Terima kasih banyak. Gitu. Nah, itu tadi guys video kita wawancara dengan Bu Dian selaku pemilik Bumbu Rujak Manis Cak Mimin. Wow, ya guys, seperti yang kita udah lihat tadi, yang udah kita wawancarai tadi itu, Bumbu Rujak Cak Mimin itu udah produksinya tuh bahkan udah keluar pulau guys, dan perharinya itu bisa ratusan ya Yun ya per Iya, botol. 600 botol per hari. Gila banget, guys. Dan mereka tuh juga mempunyai reseller bahkan agen-agen ya Yun di luar pulau itu sendiri. Jadi untuk produksinya tuh cepat gitu loh guys, cepat terjualnya. Nah dari sini kita mau bahas nih apa sih Yun pentingnya UMKM gitu. Iya, UMKM itu adalah salah satu program pemerintah untuk mendukung perkembangan perekonomian di Indonesia. Jadi kita sebagai masyarakat wajib untuk mendukung perekonomian Indonesia dengan membeli produk-produk UMKM. Nah ini tuh kita udah bawa guys produknya yang paling bestseller ya Yun ya. Iya, ini adalah bestseller sekali. Ya ini tuh tadi tuh ada rasa yang manis, sedang, pedas, dan sangat pedas ya Yun Iya, ya. sangat pedas. Nah itu yang botol kuning itu pedas. Nah kita mau coba ya guys, cek it out. Nah guys, ini kita udah siapin buatnya. Langsung aja kita Dan coba. ini pastinya rujak manis Cak Mimin. Kita coba ya guys. Aisyah. Wow, 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 guys. Wow. Baunya guys. Kita coba ya guys. Oke. Mari kita coba. Rasanya pedas banget sih. Tapi nggak terlalu pedas. Enak banget sih guys. Itu bumbu kacangnya tuh banyak ya ini. Kerasa banget sih. Gula yang dari Lumajang ini. Gulanya itu gula merah asli kelapa. Jadi rasanya itu enak gitu, kayak gurih, lebih gurih daripada gula merah yang biasa. Mau tuangin lagi ke sini ya guys. Ayo Yun. Wow. Tuh guys, banyak banget guys, satu botol yang kecil tuh dapat banyak ya. Tuh, sisanya itu cuma segitu guys, segini banyaknya guys. Gila sih. Enggak sih. Ya guys, jadi itu tadi dari kami dan penjelasan Ibu Dian sebagai selaku owner Rujak Manis Cak Mimin. Makasih buat yang udah nonton dan see you. Bye.